Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kali ini kita akan membahas untuk pertemuan 5 ya, yaitu laporan keuangan dan tahap akhir penyusunan laporan keuangan ya. Langsung aja. Jadi laporan keuangan itu meliputi ada neraca atau laporan posisi keuangan, kemudian ada laporan laba rugi, kemudian ada laporan perubahan modal ya, kemudian ada laporan arus kas teman-teman ya, kemudian yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas yang neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Nah, kita ke laba rugi dulu teman-teman ya. Jadi laporan laba rugi itu adalah laporan keuangan yang menggambarkan kinerja perusahaan untuk memperoleh laba dalam suatu periode tertentu yang meliputi penghasilan dan beban ya. Jadi laporan laba rugi ini nanti komponennya ada dua, yaitu adalah penghasilan, income or revenue, kemudian ada beban dan expense ya. Kemudian kalau untuk bentuknya itu ada dua bentuk teman-teman ya. Yang pertama adalah multiple step, ini yang mostly atau sebagian besar perusahaan menggunakannya ya, laporan multiple step, yaitu laporan laba rugi di mana ada pemisahan antara pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Nanti kalau teman-teman sudah belajar accounting yang advance, nanti ada lagi tuh penghasilan komprehensif lainnya. Bentuknya seperti ini teman-teman ya. Jadi pendapatan usaha dikurangi biaya usaha. Nanti ini yang atas ini normal ya teman-teman ya. Jadi kalau ya ini ada nama perusahaan, kemudian laporannya apa, kemudian periodenya. Nah, kalau untuk laporan laba rugi yang multiple step itu ada pendapatan usaha, kemudian ada biaya usaha, kemudian ketemu laba rugi usaha. Nah, dari laba rugi usaha ini nanti dikurangi lagi untuk ditambahkan pendapatan di luar usaha kalau ada, kemudian dikurangi biaya di luar usaha kalau ada, baru dapat laba rugi bersih. Artinya kalau yang multiple step ini dibedakan teman-teman antara yang pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Kalau single step ya itu langsung teman-teman ya. Jadi seluruh pendapatan sama seluruh bebannya dijadikan tidak lagi dipisah, langsung. Jadi nanti langsung pada bottom line-nya langsung laporan bottom line-nya akan langsung net income atau laba rugi bersih. Nah ini teman-teman ya. Jadi nggak ada pemisahan antara biaya usaha dan juga yang biaya di luar usaha atau pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Langsung semuanya ya, pendapatan langsung masuk semua ya, kemudian biaya langsung masuk semua, langsung dapat laba rugi bersih. Ini untuk laporan laba rugi teman-teman ya. Jadi intinya menggambarkan bagaimana perusahaan memperoleh laba atau profit, atau jika rugi bagaimana apa yang menyebabkan kerugiannya gitu teman-teman. Jadi laporan laba rugi itu menerangkan itu. Isinya yaitu pendapatan dan biaya. Itu untuk laporan laba rugi teman-teman. Kemudian kita lanjut ke laporan perubahan modal teman-teman. Nah, laporan perubahan modal ini adalah pada gampangnya untuk menunjukkan pergerakan modal dari modal awal sampai modal akhir. Di tengah-tengahnya ini ada apa aja gitu teman-teman. Nah, kalau ini tetap ya, jadi judul ini pasti ya, jadi nama perusahaan, kemudian judul laporannya, kemudian periodenya. Ini ingat terus teman-teman ya. Kemudian ada untuk laporan perubahan modal ini, pertama kita state modal awalnya dulu teman-teman. Modal awalnya berapa, kemudian laba rugi bersih, kemudian transaksi yang berkaitan dengan modal tersebut. Kalau di dalam contoh yang kemarin saya berikan materi tambahan itu ada prefer. Nanti kasusnya lagi teman-teman, itu mungkin kalau teman-teman pernah dengar ya, ada dividen teman-teman. Nah, itu nanti juga akan mengurangi modal ini teman-teman ya. Nah, kemudian modal awal ditambah atau dikurangi laba atau rugi bersih, dikurangi pergerakan yang lainnya, prefer atau dividen, kemudian nanti jadi modal akhir teman-teman.
simple ya, laporan perubahan modal ini ya. Tapi nanti dalam prakteknya itu nanti akan banyak tuh pergerakannya ya. Jadi nanti ada tambahan modal juga kalau di dalam tahun berjalan itu ada setoran modal ya teman-teman ya di situ. Tapi paling nggak ini intinya adalah menggambarkan pergerakan modal teman-teman ya dari awal tahun buku sampai akhir tahun buku. Itu untuk laporan perubahan modal teman-teman. Nah, ini ada juga laporan perubahan laba ditahan teman-teman ya. Ini rasio earning ini termasuk dalam bisa laporan tersendiri atau bisa masuk dalam laporan perubahan modal teman-teman ya. Kalau di sini adalah laporan tersendiri, jadi laba ditahan awal ini kalau perusahaan sudah berjalan teman-teman ya. Kemudian ada laba rugi bersih ini tahun berjalan ya. Kemudian ada nanti berapa dikurangi preferred dan dikurangi dividen, nanti ada laba ditahan akhir teman-teman ya. Ini mirip sih dengan yang laporan modal tadi ya. Jadi nanti laba ditahan akhir ini kalau dipisah dari modal ya, itu nanti akan menambah atau mengurangi modal teman-teman. Oke, itu nah, kemudian kita akan belajar tentang balance sheet atau neraca, yaitu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan. Kalau nama neraca ini sekarang sudah diganti ya teman-teman. Jadi namanya sekarang yang resminya sesuai BSAK itu laporan posisi keuangan. Isinya adalah tentang aktiva, kewajiban dan ekuitas ya. Ingat pertemuan pertama ya, persamaan akuntansi awal, aktiva sama dengan utang plus modal ya. Nah, jadi neraca ini menggambarkan tiga hal itu teman-teman. Aktiva, utang atau kewajiban, dan juga ekuitas atau modal. Ada dua bentuk ya secara teori ya, tapi yang lebih banyak digunakan adalah bentuk yang staffel ini teman-teman. Kalau yang kontrol ini kanan kiri ini teman-teman ya. Jadi kirinya adalah aktiva ya, menggambarkan bahwa dia posisi debit. Kanannya adalah kewajiban dan modal, menggambarkan bahwa saldo normal untuk kewajiban dan modal ini adalah kredit. Total aktiva itu harus sama dengan persamaan akuntansi kita teman-teman ya. Aktiva sama dengan modal plus hutang gitu teman-teman. Ini bentuk yang kontrol. Kemudian ini bentuk yang stabil, jadi menurun ke bawah ya dengan pembagian ada aktiva lancar itu terdiri dari kas, piutang dagang perlengkapan, kemudian ada total aktiva lancar, kemudian setelah aktiva lancar aktiva tetap, itu tanah, peralatan, gedung, dapat total aktiva tetap, aktiva lancar tambah aktiva tetap sama dengan adalah total aktiva. Kemudian yang di bagian selanjutnya, bagian pasiva, itu atau hutang dan ekuitas, itu ada hutang lancar ya, hutang dagang, hutang sewa, hutang gaji. Nah, itu hutang lancar teman-teman. Kemudian ada hutang istilahnya hutang tetap. Ini istilahnya kurang tepat ya teman-teman ya. Ini mungkin hutang jangka panjang ya. Itu biasanya hutang bank ya. Pokoknya yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun teman-teman ya. Hutang jangka panjang itu. Jadi ada hutang bank, hutang obligasi, kemudian total hutang jangka panjang. Hutang lancar plus hutang jangka panjang adalah total hutang modal, total hutang plus modal sama dengan total pasiva atau hutang plus modalnya. Angka ini harus sama dengan yang total aktiva tadi. Oke, berdasarkan latihan neraca racun yang telah dibuat pada pertemuan kemarin, maka susunan laporan keuangan Azkia Dekolator meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Ini nanti saya berikan ya di materi tambahan. Nanti kita bahas di akhir ya. Jadi di materi tambahan itu sudah saya linkkan semua teman-teman. Yang penting adalah yang kemarin teman-teman ya. Kalau untuk laporan keuangan ini kita bikin dasarnya adalah neraca lajur atau worksheet yang kita bikin kemarin teman-teman. Jadi walau worksheet itu sudah jadi atau neraca lajur itu sudah jadi, sudah benar, nanti tinggal mindahin semua item-itemnya ke dalam laba rugi ya. Yang kemarin juga sudah saya warnain ya, bahwa ini masuk pendapatan, ini masuk beban, ini masuk neraca, ini masuk aktiva, ini masuk utang. Sudah saya tandai semua di sana. Kemudian nah setelah jadi teman-temannya laporan keuangan tadi adalah laporan laba rugi, kemudian perubahan modal, kemudian neraca atau posisi keuangan.
Nah, ini adalah jurnal, kita akan belajar lagi yang namanya jurnal penutup, teman-teman ya. Apa itu jurnal penutup, teman-teman? Jadi jurnal penutup itu adalah jurnal yang dibuat pada akhir tahun untuk menutup semua rekening yang bersifat sementara. Intinya adalah, teman-teman ya, jurnal penutup ini adalah jurnal untuk mengenolkan pendapatan dan beban, teman-teman. Rekening yang bersifat sementara itu adalah dua, teman-teman, yaitu yang pendapatan sama beban itu adalah rekening yang bersifat sementara ya. Nah, yang berada di laba rugi dan prive. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengenolkan saldo dalam rekening sementara. Nah, kemudian agar saldo rekening modal menunjukkan jumlah yang sesuai pada keadaan. Nah, kan laporan pendapatan sama beban itu kan hasilnya nanti, teman-teman ya, jika digunakan adalah net income. Nah, net income-nya atau laba rugi bersihnya itu kan masuk ke modal. Nah, jadi tujuan jurnal penutup ini agar laba rugi bersih itu bisa masuk ke dalam bagian modal. Nah, ini adalah contohnya, teman-teman. Jadi, nah, kita misalnya punya pendapatan 10 gitu ya, kemudian kita bikin jurnal. Kalau pendapatan itu kan saldo normalnya adalah kredit, teman-teman. Maka untuk mengenolkannya, pendapatannya harus didebit ya. Kemudian ada namanya akun ikhtisar laba rugi ya, atau income summary. Nah, kemudian jadi pendapatan debit, ikhtisar laba rugi kredit. Nah, kalau untuk menutup beban, nah tinggal kebalikannya, teman-teman. Kalau beban itu kan rekening posisi atau saldo normalnya kan debit, maka dia harus dikredit, teman-teman. Kredit sini, kemudian debitnya sini. Nah, kemudian kan nanti pendapatan sama ikhtisar laba pendapatan dan beban ini kan ada selisih, teman-teman, yaitu adalah laba ruginya. Nah, nanti selisih antara ikhtisar laba rugi yang dari sini dan dari sini nanti dimasukkan ke dalam modal, teman-teman ya. Jika perusahaan memperoleh laba, maka ikhtisar laba ruginya debit, modalnya kredit. Jika perusahaan rugi, maka modalnya debit ya, kemudian ikhtisar laba ruginya kredit ya. Jadi angka ini, teman-teman, itu adalah hasil dari yang di sini dikurangin di sini, teman-teman. Kalau di sininya lebih besar pendapatannya, artinya pendapatannya lebih besar, maka adalah laba. Kalau di sininya lebih besar atau artinya biayanya lebih besar, maka perusahaan itu rugi, teman-teman. Ini jurnal penutupnya, teman-teman ya. Kemudian ini untuk yang prive-nya ya. Jadi kalau ada prive itu mengurangi modal ya. Itu kemudian nah, setelah nanti worksheet itu lanjut, teman-teman ya. Jadi worksheet itu nanti akan kita tambahkan, yaitu neraca saldo setelah penutupan buku dengan memasukkan yang tadi ya, dengan memasukkan jurnal-jurnal penutupnya tadi. Kita akan dapat neraca saldo setelah penutupan buku ya. Kemudian setelah itu ada jurnal kembali, teman-teman ya. Nah, jurnal kembali ini apa, teman-teman? Yaitu jurnal yang dibuat pada awal tahun ya, teman-teman. Jadi tadi udah selesai, 1 tahun udah dapat laba ruginya. Nah, ini awal tahun mau mulai lagi, teman-teman. Maka itu harus ada beberapa yang perlu di jurnal balik ya, untuk menyesuaikan kembali ayat jurnal penyesuaian yang pernah dibuat selama berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas pada periode yang dimaksud gitu, teman-teman. Nah, tujuan dibuatnya jurnal kembali itu yaitu untuk menyederhanakan pembuatan jurnal yang bersangkutan pada tahun berikutnya. Nah, yang dibalik apa, teman-teman? Pada dasarnya adalah ada 4 macam jurnal penyesuaian yang perlu dibalik, teman-teman. Yaitu biaya yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, kemudian pendapatan diterima di muka, kemudian ada biaya dibayar di muka, teman-teman. Nah, kemudian ini latihannya ya. Jika perusahaan mengalami kerugian, maka dalam jurnal penutup yang dicatat adalah kalau rugi, maka modalnya bagaimana, teman-teman? Modalnya debit ya. Ini modal debit, ini udah pasti enggak ya. Nah, kalau ini modal kredit juga enggak. Jadi antara ini dan ini. Nah, kalau ini untuk mencatat kerugian kan enggak ada kaitannya dengan prive ya. Jadi yang kaitannya adalah dengan ikhtisar laba rugi. Jadi jika perusahaan mengalami kerugian, maka jurnalnya adalah modal pada ikhtisar laba rugi. Gitu, teman-teman. Kemudian jika perusahaan mengalami laba, nah tinggal kebalikannya, berarti modalnya kredit, laba ruginya debit, berarti ini yang B.
Kemudian laporan yang berisi harta utang modal apa teman-teman? Neraca ya, tadi udah tahu ya. Kemudian jurnal yang digunakan untuk membalik jurnal penyesuaian adalah jurnal pembalik. Ya, jelas. Kemudian jurnal penutup pada perusahaan dagang dilakukan pada saat akhir tahun periode ya teman-teman ya, karena untuk menutup periode. Oke,